video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan laporan laba rugi. Video ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya, di mana part sebelumnya kita membahas mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran Siomay dan Batagor Si Aksya. Oke teman-teman, laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting bagi sebuah usaha. Mengapa demikian? Karena dalam laporan laba rugi terdapat informasi mengenai total pendapatan dan juga total biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Lalu, mengapa pedagang kecil itu juga harus membuat laporan ini? Nah, hal ini untuk mengetahui apakah usaha kecil-kecilan yang dijalankan itu mengalami perkembangan, kenaikan, atau mengalami stagnansi, atau justru mengalami kerugian. Oleh sebab itu, penting sekali kita bisa membuat laporan laba rugi meskipun dalam format yang paling sederhana gitu ya teman-teman. Tanpa harus mengetahui basic-basic akuntansi, kita bisa belajar bersama untuk membuat laporan laba rugi. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung praktek ya teman-teman. Di video kali ini kita menggunakan data mengenai laporan arus kas masuk dan kas keluar yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, di video sebelumnya kita sudah membuat di sini, kita mengetahui bahwa saldo akhirnya adalah 1.790.000. Maka kita bisa membuat laporan laba rugi dari 1.500.000 ini menjadi 1.790.000 ini, kita bisa tahu apakah ini rugi atau untung. Kalau secara awam gitu ya, kita lihat di awal bulan, di sini ada 1.500.000, kemudian di pertengahan bulan, di akhir transaksi di sini menjadi 1.790.000. Orang awam juga pasti akan mengetahui bahwa, oh ini ada kenaikan, sehingga bisa dikatakan mungkin ini ada keuntungan yang sudah diperoleh gitu ya. Jadi usaha yang dijalankan selama setengah bulan ini mengalami keuntungan. Nah, untuk mengetahui hal itu, langsung saja kita buktikan ya teman-teman dengan membuat laporan laba rugi. Oke, kita langsung praktek di sini. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa kolom gitu ya, dengan judul laporan laba rugi Siomay dan Batagor Si Aksya. Periode laporan adalah bulan Mei tahun 2023. Kemudian di sini ada pendapatan. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa laporan laba rugi itu berisi total pendapatan dikurangi dengan total biaya, maka akan ketemu laba atau rugi. Nah, kita langsung buat laporannya, teman-teman. Di dalam kelompok pendapatan, kita bisa mengkategorikan total penjualan. Total penjualan itu adalah total pendapatan yang kita peroleh dari hasil jualan. Maka kita bisa menghitungnya dari laporan arus kas masuk dan arus kas keluar. Oke, kita total di sini, kita hitung total penjualannya. Nah, di sini kita kasih tanda aja ya teman-teman, biar memudahkan kita untuk mengklasifikasikan bahwa itu adalah penjualan. Kita kasih watermark tanda pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan Siomay dan Batagor. Kita kasih tanda hijau. Kemudian ada lagi pendapatan jualan. Oke, ini berarti sumber pendapatan. Lalu ada lagi di sini, pendapatan jualan Siomay dan Batagor. Oh, di sini ada yang terlewat. Penjualan, pendapatan jualan Siomay dan Batagor. Kemudian ada lagi pendapatan jualan Siomay dan Batagor. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pendapatan ya dari hasil jualan Siomay dan Batagor. Kita jumlah teman-teman, total pendapatannya. Oke, kita hitung seperti ini. Dari pendapatan di tanggal 4 Mei ditambah dengan penjualan di tanggal 6 Mei ditambah penjualan di tanggal 7 Mei, 8 Mei ya, ditambah dengan pendapatan tanggal 10 Mei ditambah dengan penjualan di tanggal 13 Mei. Oke, ternyata total penjualan kita sebesar 1.015.000. Saldo ini kita pindahkan ke total penjualan sebesar 1.015.000. Oke. Jangan lupa teman-teman di sini kita buat format mata uang. Oke, nah ketemu 1.015.000. Kemudian
Untuk diskon penjualan, selama kita berjualan, apakah kita memberikan diskon kepada pembeli? Jika tidak, maka diskon penjualannya adalah 0. Kemudian kita bisa hitung di sini total penjualannya, yaitu hasil dari total penjualan dikurangi dengan diskon penjualan. Karena tidak ada diskon, maka hasilnya total pendapatannya adalah 1.015.000. Kemudian setelah itu kita menghitung yang namanya HPP, teman-teman. Harga pokok penjualan dari siomay dan batagor ini. HPP, komponen HPP ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang kita jual. Misalnya tadi kita jualan batagor dan siomay, maka biaya-biaya yang terkait untuk memproduksi siomay dan batagor itulah yang menjadi komponen HPP. Kita lihat di laporan kas masuk dan kas keluar. Kita kasih tanda kuning ya, teman-teman, untuk mengklasifikasikan bahwa oh yang dikasih tanda kuning itu adalah HPP. Oke. Kita kasih tanda kuning gitu ya, teman-teman. Di sini ada pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku ini pastinya terkait dengan pembelian tepung, kemudian minyak goreng, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya. Maka ini adalah komponen HPP, teman-teman. Kita kasih tanda kuning. Lalu ada pembayaran isi ulang gas. Pembayaran isi ulang gas juga merupakan komponen HPP karena dengan adanya gas kita bisa memproduksi siomay dan batagor. Lalu ada lagi pembayaran sewa tempat, retribusi, tidak. Oke, di sini ada pembelian bahan baku lagi. Maka kita kasih tanda kuning. Oke, sudah di sini. Maka kita ketemu ada 3 komponen HPP, kita jumlahkan seperti biasa. Yang bertanda kuning ya, teman-teman. Ada pembelian bahan baku, ditambah pembelian gas, ditambah juga pembelian bahan baku lagi. Kita hitung, oh ternyata HPP-nya adalah 420.000. Saldo ini kita pindahkan ke sini, sebesar 420.000. Oke. Kemudian setelah itu akan ketemu yang namanya laba atau rugi kotor, teman-teman. Atau rugi kotor. Laba atau rugi kotor di sini merupakan hasil dari pengurangan antara total pendapatan dikurangi dengan HPP. Oke, jadi ketemu di sini laba rugi kotornya adalah sebesar 595.000. Kemudian setelah kita mengurangkan HPP, maka kita menghitung yang namanya biaya usaha, teman-teman. Biaya usaha. Nah, biaya usaha di sini adalah biaya-biaya yang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi, gitu ya, teman-teman. Tidak terkait secara langsung dengan proses produksi. Misalnya tadi ada biaya retribusi. Nah, kita kasih tanda merah gitu ya untuk yang biaya usaha. Ada di sini beberapa biaya-biaya yang terkait dengan proses usaha. Ada biaya iuran keamanan dan kebersihan. Maka kita tulis saja di sini biaya keamanan dan kebersihan. Sebesar berapa tadi? Sebesar 10.000. Maka kita tulis 10.000. Kemudian ada biaya lagi, biaya sewa tempat. Nah, di sini juga merupakan biaya usaha. Biaya sewa tempat. Oke, sebesar berapa tadi? Misalnya 100.000. Lalu ada biaya apa lagi? Kita lihat ada retribusi. Biaya retribusi, maka kita juga tulis di komponen biaya usaha, teman-teman. Biaya
retribusi. Sebesar berapa tadi? Rp5.000. Kemudian ada biaya iklan pembuatan banner, teman-teman. Kita kasih tanda merah. Biaya iklan ya. Biaya iklan sebesar 60.000. Kemudian ada biaya lagi kah di sini? Oke, ada biaya pembayaran listrik. Kita kasih tanda merah. Maka kita tulis saja biaya listrik sebesar 30.000. Maka setelah itu kita bisa menghitung di sini yang namanya total biaya usaha. Total biaya sebesar, nah kita hitung di sini jumlahnya total biaya usaha sama dengan jumlah dari total biaya usaha. Ketemu 205.000. Maka setelah kita menghitung total biaya, kita bisa menghitung yang namanya laba atau rugi bersih, teman-teman. Setelah dikurangi dengan total biaya. Nah, laba atau rugi bersih itu merupakan saldo dari total laba kotor dikurangi dengan biaya usaha, maka ketemu laba atau rugi bersih. Di sini tidak minus, teman-teman, artinya positif yang menunjukkan bahwa usaha yang kita jalankan itu mengalami keuntungan selama setengah bulan, yaitu dari periode 1 sampai dengan 15 Mei sebesar 390.000. Oke. Dari sini kita tahu bahwa ternyata dari awal bulan gitu ya, sampai dengan di pertengahan bulan ketemu laba atau rugi bersihnya sebesar 390.000. Kita bisa bandingkan, teman-teman. Di awal bulan, saldo awalnya 1.500.000. Kemudian di pertengahan bulan meningkat sebesar 390.000. Sehingga kalau kita jumlahkan 1.500.000 ditambah 390.000, ketemu 1.890.000. Lalu bagaimana dengan pengambilan pribadi ini atau PRIV gitu ya? Pembayaran SPP anak yang masuk dalam kategori pengambilan pribadi si pemilik usaha. Untuk perlakuan PRIV atau pengambilan pribadi, saya menyarankan untuk tidak dimasukkan dalam komponen laba rugi karena ini sifatnya adalah langsung mengurangi modal, sehingga pengambilan pribadi untuk tujuan pembayaran SPP anak akan langsung kita kurangkan di laporan perubahan modal. Bagaimana kita membuat laporan perubahan modal? Mungkin di video selanjutnya kita akan membuatnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.